Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Virus COVID-19 membawa kesusahan dari sisi kesehatan hingga sosial ekonomi. Perlu sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan semangat gotong royong yang positif dalam mencari solusi di masa sulit. Dr. Panutan S. Sulendra Kusuma, Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, menyebutkan bahwa Presiden memberikan jaminan agar aparat tidak takut untuk segera mengeluarkan bantuan sosial, asal memenuhi prinsip akuntabilitas. Kan jati diri masyarakat Indonesia ya. Kita kan dari dulu didengung-dengungkan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat gotong royong. Katanya kalau Pancasila itu diringkas gitu ya, sila 1 sampai 5 itu gotong royong gitu. Jadi ini menurut saya mencerminkan solidaritas atau gotong royong dari masyarakat kita. Ini jati diri dari bangsa Indonesia gitu. Nah, mengapa demikian? Karena untuk menangani pandemi COVID-19 ini memang harus total ya, total football istilahnya gitu. Jadi tidak bisa hanya pemerintah sendiri. Mengapa demikian? Karena pandemi COVID-19 ini kan di seluruh negara juga belum ada pengalaman dan belum ada perkiraan kapan ini berakhir gitu ya. Setelah ada di awal varian Alpha gitu ya, sekarang ada varian Delta dan WHO sudah memperingatkan bahwa kemungkinan replikasi atau mutasi dari virus ini masih akan tetap terjadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai satu bangsa gitu harus menggunakan seluruh kekuatan yang ada di bangsa kita untuk menangani ini gitu. Jadi sangat bagus gitu. Tidak hanya pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional dalam kesempatan Idul Adha 2021 ini juga menggelar kurban online untuk membantu fakir miskin yang terhimpit kesulitan selama pandemi. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas, yang menerangkan gagasan kurban online tahun ini memiliki minat yang tinggi. Bahwa Basnas tahun ini menggagas kurban online yang alhamdulillah sampai dengan detik ini luar biasa minat masyarakat untuk berkorban. Dari tahun yang lalu kita naik kurang lebih 70%, 70 lebih persen. Bahkan dari target kami yang 4.000 setara kambing, ini sudah melebihi, kurang lebih sekarang ini 120%. Artinya sudah melebihi target 20%. Itu artinya menunjukkan bahwa masyarakat ini sangat luar biasa dalam rangka untuk membantu yang lain dalam rangka meringankan beban COVID ini melalui korban yang telah digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional. Dan apa yang telah kami peroleh kemudian kami sebarkan ke seluruh Indonesia sesuai dengan permintaan yang sudah masuk ke kami. Begitu juga ada sebagian yang kami kalengkan, yang di situ nanti juga akan bermanfaat bagi masyarakat di daerah-daerah perbatasan khususnya yang memang sangat membutuhkan korban yang berbentuk kaleng. Tapi penyembeliannya tetap pada hari kemarin, kemudian di hari tasyrik ini. Artinya pengalengan itu dilakukan setelah disembelih di hari yang memang sudah ditentukan. Kaleng ini menurut diperkirakan bisa tahan sampai dengan 2 tahun. Itu yang kami lakukan sehingga alhamdulillah kami merasa bangga sekali bahwa masyarakat luar biasa gotong royongnya dan kepedulian kepada sesama. Di kesempatan yang sama, selebritis sekaligus penyintas COVID-19 Imam Darto berkisah mengenai gerakan yang dilakukan di masa pandemi untuk menularkan virus kebaikan bagi orang banyak. Bagi Imam Darto, ia berprinsip virus COVID-19 ini perlu dilawan dengan virus kebaikan. Awalnya saya mengalami sendiri sulitnya mencari rumah sakit, kondisi IGD yang mencekam, pasien-pasien COVID meninggal di lapangan, di pekarangan teras IGD itu saya ngeliat sendiri karena waktu itu kebetulan kakak saya meninggal karena COVID tanggal 3 Juli gitu. Nah, berangkat dari situ, karena waktu itu banyak yang DM saya, minta tolong dong, saya kesulitan mencari rumah sakit, saya kesulitan mencari ICU, tabung oksigen. Tapi yang paling terbanyak adalah mencari donor plasma darah. Nah, akhirnya yang saya bisa lakukan adalah nge-repost aja. Nge-repost, alhamdulillah
terhubunglah antara si yang pendonor dengan yang membutuhkan, termasuk juga tabung oksigen dan segala macamnya. Nah terus bergerak ke ada yang biasanya kan namanya saya influencer, ada yang suka DM, Mas Darto tolong dong kita UMKM promoin dong makanan kita gitu. Terus ada satu vendor makanan yang dia menawarkan mau kita kirimin nggak Mas makanan, tolong di-review dong, bantu-bantu kita. Terus saya pikir, saya alhamdulillah sudah tercukupi makannya nih. Gimana kalau kita bikin gerakan, bikin untuk makan pasien isoman. Untuk 10 hari mereka isoman kan mereka bingung karena yang terjadi di lapangan ada yang dikucilkan loh. Mereka mau keluar cari makan aja dikucilkan sama tetangga gitu. Jadi entah kenapa penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang hina atau sangat ya begitulah. Jadi mereka dikucilkan, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi itu saya coba cari solusi kepada vendor itu. Yuk kita bikin gerakan, kamu bisa afford berapa? Saya tambahin, kita kasih makan 10 pasien isoman selama 10 hari, 2 kali makan sehari, siang dan malam. Tetapi saya menerapkan konsep pay it forward kepada para pasien isoman ini yang sudah kita bantu. Tolong kalian ini berguna darahnya, plasma darahnya untuk membantu pasien yang lain. Jadi saya bilang, salah satu syaratnya kalau mau masuk dalam list daftar 10 isoman ini, nanti ketika mereka sudah sembuh, bersedia menjadi pendonor plasma darah untuk pasien yang membutuhkan. Karena demand-nya tuh tiap hari tuh ada aja, tolong saya butuh gitu. Tim LJN Media melaporkan.